Hikayat Balqis, Ratu Saba, kebijaksanaan yang membawa hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Hari ini, mari kita renungkan sebuah kisah yang penuh hikmah, kisah seorang ratu yang terkenal dengan kebijaksanaannya, kekuasaannya, serta perjalanannya menuju cahaya keimanan. Inilah kisah Balqis, Ratu Saba, yang akhirnya menerima hidayah Allah melalui dakwah Nabi Sulaiman alaihi salam. Kerajaan Saba, negeri yang makmur. Di tanah Yaman, jauh sebelum Islam datang, berdirilah sebuah kerajaan yang sangat kaya dan makmur bernama Saba. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang wanita yang cerdas, kuat, dan bijaksana, Balqis. Di bawah kepemimpinannya, rakyat hidup sejahtera, perdagangan berkembang, dan istana berdiri megah. Namun, di balik kemakmuran itu, ada satu hal yang menjadi kelemahan besar, mereka menyembah matahari. Dalam kemewahan dunia, mereka lupa bahwa ada Tuhan yang lebih berhak disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman alaihi salam dan dakwahnya. Di sisi lain, di negeri yang jauh, Allah telah menganugerahkan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam kekuasaan yang luar biasa. Ia bukan hanya seorang raja, tetapi juga seorang nabi yang diberikan mukjizat, mampu berbicara dengan binatang, mengendalikan angin, dan memiliki pasukan dari manusia, jin, serta burung-burung. Suatu hari, seekor burung hudud yang merupakan bagian dari pasukan Nabi Sulaiman datang melaporkan sesuatu yang mencengangkan. Aku mendapati seorang wanita yang memimpin suatu kerajaan besar di negeri Saba. Mereka memiliki segalanya, tetapi mereka menyembah matahari, bukan Allah. Mendengar kabar ini, Nabi Sulaiman tidak marah, tidak langsung menyerang, tetapi ia mengirim surat dengan penuh hikmah. Surat itu berisi ajakan kepada Balqis untuk meninggalkan penyembahan matahari dan hanya menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Surat itu dibawa oleh burung hudud dan diberikan kepada Balqis. Saat menerima surat tersebut, Balqis tidak gegabah. Ia membaca, merenungkan, lalu mengumpulkan para pembesarnya untuk bermusyawarah. Wahai para pembesar, sesungguhnya telah sampai kepadaku surat yang mulia. Surat itu dari Sulaiman, dan isinya adalah ajakan untuk tunduk kepada Allah. Bagaimana pendapat kalian? Para pembesar kerajaan Saba menawarkan peperangan. Namun, Balqis berbeda. Ia tahu bahwa Sulaiman bukanlah raja biasa. Kebijaksanaannya mencegahnya untuk bertindak gegabah. Ia memutuskan untuk menguji Nabi Sulaiman dengan mengirim hadiah-hadiah yang sangat berharga. Keagungan Nabi Sulaiman dan keputusan Balqis. Namun, Nabi Sulaiman bukanlah orang yang bisa dibeli dengan harta. Ketika utusan Saba datang membawa hadiah-hadiah emas dan permata, Nabi Sulaiman menolaknya dan berkata, "Apakah kalian mengira aku bisa dibujuk dengan harta? Allah telah memberiku sesuatu yang jauh lebih besar daripada ini. Kembalilah kepada ratu kalian, katakan bahwa jika ia tidak tunduk kepada Allah, aku akan datang dengan pasukan yang tak tertandingi." Balqis pun semakin yakin bahwa ini bukan urusan biasa. Ia tahu bahwa Nabi Sulaiman adalah utusan Tuhan yang memiliki keistimewaan luar biasa. Maka, ia memutuskan untuk datang sendiri ke istana Nabi Sulaiman. Namun, sebelum Balqis tiba, Nabi Sulaiman ingin menunjukkan kekuasaan Allah kepadanya. Ia bertanya kepada pasukannya, "Siapa di antara kalian yang bisa membawa singgasana Balqis ke hadapanku sebelum ia tiba?" Ifrit dari golongan jin berkata, "Aku bisa membawanya sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu." Tetapi ada seorang lelaki yang memiliki ilmu dari kitab Allah, yang berkata, "Aku bisa membawanya sebelum matamu berkedip." Dan seketika, singgasana megah Balqis sudah ada di hadapan Nabi Sulaiman. Ketika Balqis tiba dan melihat tahtanya sudah ada di istana Nabi Sulaiman, ia pun terkejut. Ini adalah bukti kekuasaan Allah yang nyata. Nabi Sulaiman lalu bertanya kepadanya, "Apakah ini singgasanamu?" Balqis, dengan penuh takjub, menjawab, seakan-akan itulah dia. Hatinya mulai terbuka, tetapi ia masih memiliki keyakinan lama. Nabi Sulaiman lalu mengajaknya masuk ke istananya yang luar biasa. Di sana, lantainya terlihat seperti air yang sangat jernih. Ketika Balqis hendak melangkah, ia mengangkat sedikit pakaiannya, mengira bahwa ia akan menginjak air.
Tetapi Nabi Sulaiman berkata, sesungguhnya ini hanya lantai kaca yang sangat jernih. Balkis pun semakin menyadari bahwa apa yang dilihatnya selama ini adalah ilusi. Ia menyadari kebesaran Allah yang sebenarnya. Dengan penuh ketundukan, ia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, dan kini aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Pesan moral, kebijaksanaan membawa hidayah. Dari kisah ini, kita belajar bahwa kebijaksanaan membawa seseorang kepada kebenaran. Balkis tidak gegabah dalam menghadapi dakwah Nabi Sulaiman. Ia mendengarkan, berpikir, dan merenungkan sebelum mengambil keputusan. Begitu pula dalam kehidupan kita, hidayah adalah anugerah dari Allah, tetapi kita harus membuka hati dan pikiran kita untuk mencarinya. Tidak semua orang yang diberi peringatan langsung menerimanya. Tetapi mereka yang berhati bersih, yang mencari kebenaran dengan tulus, akan mendapat cahaya keimanan seperti Balkis. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Marilah kita senantiasa memohon kepada Allah agar diberikan hati yang bijaksana, hati yang terbuka untuk menerima kebenaran, dan dijauhkan dari kesombongan yang menghalangi kita dari hidayahnya. Amin ya Rabbal Alamin.